Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fazira. Saya dari SI 11 dengan nomor BP 2110 1152 610 489 ingin menjelaskan tentang rancangan tahapan use case diagram. Baiklah, saya akan menjelaskan melalui slide presentasi ini bagaimana tahapan-tahapan use case diagram itu. Untuk kasusnya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mendistribusikan barang kepada konsumen secara face-to-face yang melibatkan aplikasi berbasiskan desktop, di mana dalam sistem tersebut terlibat beberapa personil, diantaranya kasir, pimpinan, pelayan, dan pelanggan yang masing-masingnya memiliki tugas-tugas yang berbeda. Di dalam aplikasi tersebut diberikan kemudahan dalam pengelolaan data, seperti pengolahan data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi, yang terdiri dari transaksi jual-beli yang nantinya menghasilkan sebuah laporan yang dibutuhkan pimpinan. Pengolahan data tersebut akan dilakukan oleh satu entiti saja, yang dinyatakan sebagai admin, yaitu kasir. Dalam setiap pengolahan data tersebut membutuhkan perintah seperti simpan, edit, hapus, dan exit. Setiap pelanggan yang terdaftar di perusahaan tersebut akan mendapatkan kartu diskon untuk transaksi berikutnya, dan yang paling penting setiap penggunaan sistem harus login terlebih dahulu. Dan untuk mengidentifikasinya, yang pertama itu kita perlu mengetahui identifikasi personil apa saja. Yang pertama yaitu kasir atau sebagai admin, yang kedua itu pimpinan, yang ketiga pelayan, yang keempat pelanggan. Dan juga mengidentifikasi use case atau fiturnya, seperti login, kelola data yang terdiri dari data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi. Dan juga perintah. Perintah ini seperti simpan, edit, hapus, dan exit. Dan juga dapat kartu diskon. Dan juga proses transaksi jual beli. Dan yang kedua, tahapannya adalah tentukan aktor yang terlibat. Nah, jadi aktor yang paling terlibat atau yang dikatakan aktif adalah kasir. Karena kasir mengelola data barang, supplier, pelanggan, dan data transaksi jual beli. Yang ketiga, mendefinisikan aktivitas use case-nya. Jadi, definisi aktivitas use case ini dimulai dari login, yang merupakan proses login kasir dan pimpinan. Yang kedua, mengelola data barang, yang merupakan proses pengelolaan data barang yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan keluar dari data barang. Yang ketiga, menambah atau menyimpan data barang, yang merupakan proses mengedit dan menghapus data barang ke dalam database. Dan juga keluar dari from data barang, merupakan keluar dari pengolahan data barang yang telah dilakukan. Dan juga mengelola data supplier, yang merupakan proses pengelolaan data supplier yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan keluar dari data supplier. Yang ketujuh, menambah menyimpan data supplier, merupakan proses menambah data supplier hingga tersimpan ke dalam database. Yang kedelapan, mengedit dan menghapus data supplier, merupakan proses mengedit dan menghapus data supplier ke dalam database. Yang kesembilan, keluar dari from data supplier. Untuk mengelola data pelanggan, merupakan proses pengelolaan data pelanggan yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan keluar dari data supplier. Dan ke-11 itu menambah, menyimpan data pelanggan, merupakan proses menambah data pelanggan hingga tersimpan ke dalam database. 12. Mengedit dan menghapus data pelanggan, merupakan proses mengedit dan menghapus data pelanggan ke dalam database. Ke-13, keluar dari from data pelanggan, merupakan keluar dari pengolahan data pelanggan yang telah dilakukan.
14. Mengelola data transaksi jual. Merupakan proses pengelolaan data transaksi jual yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, dan keluar dari data transaksi jual. 15. Menambah atau menyimpan data transaksi jual merupakan proses menambah data transaksi jual hingga tersimpan ke dalam database. 16. Mengedit dan menghapus data transaksi jual merupakan proses mengedit dan menghapus data transaksi jual ke dalam database. Dan keluar dari from data transaksi jual merupakan keluar dari pengolahan data transaksi jual yang telah dilakukan. Dan transaksi beli juga sama, mengelolanya, menambah dan menyimpan data, mengedit dan menghapus data, dan keluarnya. Dan juga ada mengelola laporan, yang merupakan proses menghasilkan sebuah laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan yang meliputi cetak laporan dan keluar laporan. Dan juga ada cetak laporan yang merupakan proses mencetak laporan sesuai kriteria dan periode yang diinginkan pimpinan. Keluar dari form laporan merupakan keluar dari pengolahan laporan pembelian yang telah dilakukan. Nah, untuk tahapan yang keempat, itu ciptakan skenario use case. Yang pertama diawali dari nama use case-nya adalah login. Untuk skenario normal, itu yang pertama aksi aktornya adalah memasukkan username dan password. Dan reaksi sistem akan memeriksa username dan password. Selanjutnya masuk ke dalam aplikasi pengolahan data penjualan. Untuk skenario alternatif, itu yang pertama memasukkan username dan password. Yang kedua, untuk reaksi sistem memeriksa username dan password. Setelah itu, aksi aktor akan memasukkan username dan password yang valid. Setelah itu, reaksi sistem memasukkan username dan passwordnya. Dan selanjutnya masuk ke dalam aplikasi pengolahan data penjualan. Dan untuk mengelola data barang, skenario normalnya yang pertama, kasir membuka aplikasi dan melakukan login ke dalam sistem. Untuk reaksi sistemnya, memeriksa username dan password. Selanjutnya masuk ke dalam aplikasi pengolahan data barang. Dan kemudian sistem menampilkan daftar barang yang ada dalam inventaris atau data barang tersebut. Dan selanjutnya aksi aktor akan melihat daftar barang yang sudah terdaftar. Untuk skenario alternatifnya, kasir mencoba untuk menambahkan atau mengedit data barang. Sistem mendeteksi bahwa beberapa informasi tidak valid, dan reaksi sistem akan memeriksa username dan passwordnya. Setelah itu memasukkan username dan passwordnya. Dan skenario alternatif itu akan memasukkan username dan password valid, dan reaksi sistem akan melihat daftar barang yang sudah terdaftar tersebut. Untuk menambah dan menyimpan data barang, yang pertama untuk skenario normal menambah dan menyimpan data barang, reaksi sistemnya setelah itu memvalidasi data barang yang ditambah atau disimpan. Setelah itu menyimpan data ke dalam database, dan selanjutnya menampilkan pesan data tersimpan. Untuk skenario alternatif, yang pertama menambah dan menyimpan data barang. Untuk reaksi sistemnya, memvalidasi data barang yang ditambah atau disimpan. Selanjutnya menyimpan data ke dalam database, dan kemudian menampilkan pesan data tersimpan. Untuk mengedit dan menghapus data barang, untuk skenarionya yang pertama mengedit dan menghapus data barang, dan selanjutnya reaksi sistem akan menampilkan formulir dengan informasi barang yang dapat diedit. Selanjutnya aksi aktor juga akan memodifikasi informasi barang yang diperlukan, misalnya harga dan atau jumlah stok.
Dan aksi aktor juga akan memilih opsi simpan untuk menyimpan perubahan data barang. Dan selanjutnya reaksi sistem akan memvalidasi dan menyimpan perubahan ke dalam data barang tersebut. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama mencoba mengedit data barang, tetapi salah satu ada beberapa bidang yang diubah itu tidak valid. Dan selanjutnya reaksi sistem akan memberikan pesan kesalahan dan meminta kasir untuk memperbaiki data yang valid. Dan aksi aktornya akan mencoba mengedit data barang yang valid. Setelah itu reaksi sistem akan memvalidasi dan menyimpan perubahan ke dalam data barang tersebut. Nah, untuk data barang dengan exit atau keluar, aksi aktornya untuk skenario normal, yang pertama memilih opsi keluar dari halaman pengeluaran barang atau memilih menu lain. Selanjutnya, aksi aktor akan memilih opsi logout untuk keluar dari aplikasi. Dan reaksi sistem akan mengakhiri sesi kasir dan kembali ke halaman login jika ada pengguna lain yang ingin dimasukkan. Yang keempat, memvalidasi dan menyimpan perubahan ke dalam data barang. Dan untuk skenario alternatifnya, itu memilih opsi keluar dari halaman pengeluaran barang atau memilih menu lain. Dan untuk reaksi sistemnya, memberikan pesan kesalahan dan meminta admin untuk memperbaiki data yang tidak valid sebelum menyimpan perubahan. Yang ketiga, tetap menampilkan halaman data barang. Nah, untuk use case data supplier dengan simpan, itu reaksi sistem yang pertama menampilkan formulir kosong untuk mengisi informasi supplier seperti nama supplier, alamat, nomor telepon, email. Dan selanjutnya aksi aktor akan mengisi semua informasi yang diperlukan. Yang ketiga, memilih opsi simpan atau tambah untuk menyimpan data supplier. Yang untuk selanjutnya, reaksi sistem adalah memvalidasi dan menyimpan data supplier ke dalam basis data supplier. Untuk skenario, aksi aktornya pertama mencoba menyimpan data supplier baru dan sistem akan mendeteksi bahwa supplier dengan informasi yang sama. Misalnya nama, nomor telepon yang sama. Dan kemudian reaksi sistem akan memberikan pesan peringatan dan meminta kasir untuk memeriksa kembali atau menginformasi penyimpanan data ganda. Nah, untuk data supplier edit, itu aksi aktornya yang pertama mengedit dan menghapus data supplier. Reaksi sistemnya akan menampilkan formulir dengan informasi barang yang dapat diedit. Selanjutnya, aksi aktor akan memilih opsi simpan untuk menyimpan perubahan data barang. Untuk reaksi sistemnya, selanjutnya memvalidasi dan menyimpan perubahan ke dalam data supplier. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama mencoba mengedit data barang, tetapi salah satu atau beberapa bidang yang diubah tidak valid. Selanjutnya, reaksi sistem akan memberikan pesan kesalahan dan meminta kasir untuk memperbaiki data yang tidak valid sebelum menyimpan perubahan. Dan untuk data supplier parent use case-nya excite atau keluar, untuk skenario normalnya, aksi aktor akan memilih opsi keluar dari halaman pengeluaran barang atau memilih menu lain. Yang kedua, memilih opsi logout untuk keluar dari aplikasi. Untuk reaksi sistem, selanjutnya mengakhiri sesi kasir dan kembali ke halaman login jika ada pengguna lain yang ingin masuk. Selanjutnya, memvalidasi dan menyimpan perubahan ke dalam inventaris. Untuk skenario alternatif, memilih opsi keluar dari halaman pengeluaran barang data supplier atau memilih menu lain. Untuk reaksi sistemnya, memberikan pesan kesalahan dan meminta kasir untuk memperbaiki data yang tidak valid sebelum menyimpan perubahan. Dan selanjutnya tetap menampilkan halaman data barang.
Dan selanjutnya juga seperti itu dengan nama use case data pelanggan, data pelanggannya, dan juga ada kartu diskon, transaksi, data transaksi jual, dan transaksi jual beli. Dan kelima, rancanglah sebuah use case diagram. Nah, jadi seperti inilah use case diagram. Dari pelanggan itu melakukan pendaftaran dengan menginclude login, dan login akan mengakhiri dengan logout gitu. Nah, untuk pelanggan sendiri kan mendaftar include mengisi formulir. Dengan kartu diskon ini didapatkan untuk oleh pelanggan yang mengisi formulir untuk bertransaksi selanjutnya. Sedang untuk kasir itu pengolahan data, di mana terdiri dari data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi. Di mana juga terdapat perintahnya data barang ini, termasuk ke simpan, edit, hapus, excite, itu termasuk ke data barang. Dan juga simpan, edit, hapus, excite ini ke data supplier. Dan juga selanjutnya ke data pelanggan seperti itu juga. Untuk data transaksi ada jual sama beli, itu juga terdapat simpan, edit, excite, hapus. Dan juga pimpinan ini sebagai hasil atau laporan penjualan itu akan diberikan ke pimpinan, dan pimpinan memiliki laporan transaksi yang berupa laporan transaksi penjualan dan laporan transaksi pembelian. Dan itu berhubungan sekali menggeneralisation dengan pengolahan data dengan kasir. Untuk tampilan layout data barang bisa dilihat seperti ini di gambar. Dan juga tampilan layout data supplier seperti yang digambar. Tampilan layout data pelanggan dan tampilan layout data transaksi. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.